Setelah viral, setelah kemudian dikecam oleh banyak orang, ya, baru mengatakan bahwa apa yang saya lakukan bukan atas dasar niatnya menghina, melecehkan agama yang lain. Itu saya sedang hilaf. Padahal satu kali lagi, saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika dia sedang melakukan hal itu, menendang sesajen, menghancurkan sesajen, penuh di dalam keyakinannya bahwa apa yang dia lakukan adalah sebagai sebuah kebenaran, dan ini harus dilakukan oleh orang lain. Dia rekam videonya, dia sebarkan melalui WhatsApp agar orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Keyakinan kebenaran Hadvana akhirnya sekarang menjadi malapetaka bagi dirinya, karena bodohnya mendahului daripada sikapnya, nafsunya mendahului daripada imannya. Maka yang dia lakukan jelas satu kali lagi bukan produk iman, tetapi yang dia lakukan adalah produk setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Hadvana Firdaus, pria berrompi yang mengacak-acak sesajen di sekitaran Semeru, berhasil diamankan, ditangkap oleh aparat kepolisian. Aksi intolerannya membuat semua orang geram, semua elemen masyarakat geram. Bupati setempat pun ikut geram, MUI geram, tokoh-tokoh masyarakat dari mulai ulama sampai tokoh politik geram. Jadi kasihan sekali anak itu. Di samping kemudian orang banyak yang geram akibat perilakunya, dia pun dipenjara, diamankan oleh aparat kepolisian. Tidak tanggung-tanggung, 4 tahun kurungannya. Yang malu dirinya, yang malu keluarganya, yang malu saudara-saudaranya. Mohon ini jadikan pelajaran. Alasan dia mengacak-acak sesajen, menendang sesajen, itu ditertawakan hari ini oleh para netizen. Karena alasannya sangat klasik sekali, dan alasan ini sering dipakai oleh orang-orang yang memang selalu sembarangan di dalam bersikap, khususnya bersikap keagamaan. Kita baca nih, sampai netizen ini mentertawakan alasan si Hadvana Firdaus. Kita baca sedikit ya beritanya. Foto tampang Hadvana Firdaus diinterogasi tersebar. Alasan pelaku tendang sesajen Semeru bikin tertawa. Hadvana Firdaus, penendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, berhasil ditangkap oleh polisi. Foto Hadvana yang sedang diinterogasi polisi tersebar di media sosial. Ternyata alasan pelaku tendang sesajen Semeru bikin tertawa netizen. Aksi Hadvana Firdaus yang direkam kamera sudah membuat Bupati Lumajang Thoriqul Haq murka. Dalam video viral berdurasi 30 detik, Hadvana tampak sengaja membuang dan menendang sesajen yang sengaja ditaruh di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang. Hadvana yang mengenakan penutup kepala dan rompi berdiri lalu mendekat ke sebuah sesajen yang diletakkan di atas tanah. Ada 2 sesajen yang terlihat, yakni buah dan nasi yang masing-masing berada di wadahnya. Sebelum menendang sesajen Semeru, Hadvana lebih dulu berkata, "Ini yang membuat murka Allah." Jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Setelah mengucapkan kalimat itu, tangan Hadvana langsung membuang sesajen buah dan menendang sesajen nasi. Kebetulan letak sesajen itu berada di atas permukaan tanah yang lebih tinggi, sehingga kedua sesajen itu langsung jatuh. Oke, intinya itu. Kemudian kita lihat apa alasan Hadvana ini ya. Lanjut ke bawah langsung. Hadvana ditangkap di Gang Dorowati, Pringgolayan.
Banguntapan, Bantul. Lokasi penangkapan dekat dengan Polsek Banguntapan. Foto tampak Hadvana Firdaus yang sedang diinterogasi polisi tersebar di media sosial. Oke, lanjut ke bawah. Sebelum ditangkap, pengacara penendang Sejen Semeru Muhammad Habib Al-Qutbi mengaku akan datang ke Polda Jatim untuk melakukan klarifikasi. Mana nih kata-katanya apa nih sehingga ditertawakan banyak orang. Oh, terus meneruskan berkas kabel perizinan kabel KRI kabel. Habib menyebutkan Hadvana Firdaus datang ke Gunung Semeru sebagai relawan. Di lokasi itu Hadvana sedang melakukan bersih-bersih. Saat bersih-bersih Hadvana mendapati ada sesajen. Di itu klien spontan mengucapkan inilah yang mengundang murka Allah. Habib mengatakan kliennya tidak ada niat untuk melecehkan kepercayaan atau kelompok agama lainnya. Setelah membuang sesajen langsung bersih-bersih dan meninggalkan lokasi. Oh, jadi tidak ada niatan untuk, satu kali lagi, melecehkan kepercayaan atau kelompok agama yang lain. Tetapi dengan kalimat murka Allah turun gara-gara sesajen, itu jelas, ya, itu jelas sekali. Ada niatan untuk melecehkan kepercayaan atau kelompok agama yang lain. Karena kalimat yang diucapkan oleh Hadvana ini mengundang murka Allah. Satu kali lagi, kalaupun di dalam keyakinan umat Islam, sesajen itu adalah akan di dalam salah satu penafsiran menimbulkan kemusyrikan. Tetapi ada kepercayaan-kepercayaan lain yang justru sudah merevisi niat orang untuk menyimpan sesajen itu apa. Jadi ini hanya perbedaan cara pandang aja. Tolong bisa di-upgrade cara pandang kita di dalam kemudian perbedaan pemahaman keagamaan. Apalagi yang melakukannya itu kemudian adalah umat Hindu. Jelas punya kepercayaan, punya keyakinan yang berbeda. Tetapi mereka juga hidup di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia mesti menghargai perbedaan, bahkan di dalam keyakinan. Beda cerita orang Hindu punya keyakinan yang, ya kalau misal menyimpan sesajen akan apa beda. Kalaupun satu kali lagi dilakukan oleh umat Islam, maka ada tafsiran-tafsiran, ada pemahaman-pemahaman yang membenarkan itu. Jadi please lah, jangan ngotot-ngototan sok paling iman, sok paling benar, sok paling suci, sok paling dekat dengan Tuhan. Ya, jangan. Satu kali lagi, contoh Hadvana, contoh orang seperti Hadvana sekarang sudah tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Jadi please stop melakukan hal itu. Harapan dia ingin dipandang lebih baik, lebih iman, lebih agamis, ternyata faktanya enggak. Harapan itu kemudian luluh lantah dengan sendirinya, ya. Bukan malah anggapan orang Hadvana baik, Hadvana orang paling iman, bukan. Malah goblok, malah bodoh, malah merusak keyakinan, kepercayaan, kebersamaan sesama anak bangsa. Buruk pandangan masyarakat kepada Hadvana hari ini akibat perilakunya yang seperti itu. Berbanding terbalik dengan harapannya. Netizen yang membaca alasan Hadvana tendang sesajen Semeru langsung tertawa. Ini apa alasan coba? Banyak di antara mereka yang bilang sudah mampu menebak pelaku akan memberi alasan seperti apa. Sudah ketebak, paling juga ngaku khilaf. Ya itulah. Khilaf itu menjadi alasan yang sangat klasik. Satu kali lagi, bagi orang-orang yang selalu melakukan kecerobohan di dalam sikap-sikapnya, termasuk Hadvana ini. Setelah viral, setelah kemudian dikecam oleh banyak orang, ya, baru mengatakan bahwa apa yang saya lakukan bukan atas dasar niatnya menghina, melecehkan agama yang lain. Itu saya sedang khilaf. Padahal satu kali lagi, saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika dia sedang melakukan hal itu, menendang sesajen, menghancurkan sesajen, penuh di dalam keyakinannya bahwa apa yang dia lakukan adalah sebagai sebuah kebenaran. Dan ini harus dilakukan oleh orang lain.
dia rekam videonya, dia sebarkan melalui WhatsApp agar orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia sudah berpikiran, punya keyakinan, punya keimanan tingkat tinggi bahwa apa yang dia lakukan adalah sebagai sebuah kebenaran. Ini cara dakwah yang orang lain pun harus melakukan hal yang sama jika menemukan apa yang Hadfana temukan. Ini jelas. Satu kali lagi, dia punya pemahaman intoleran. Yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa intoleran? Karena bodoh. Bodoh sebagai umat Islam karena tidak tahu cara berdakwah yang baik. Bodoh sebagai orang yang beragama di tengah keragaman. Bodoh sebagai sesama orang Indonesia yang mesti menjaga keyakinan orang lain yang berbeda. Kita hidup di atas tanah Indonesia yang beragam, maka keragaman ini mestinya dijadikan sebuah kekuatan yang bisa membangun Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat suku, agama, ras, dan budayanya. Kita hidup di atas tanah Indonesia yang kemudian berbeda-beda. Perbedaan ini jelas diciptakan oleh Tuhan yang kita harus menghargai itu semua. Ya, jadi itu poinnya, saudara. Keyakinan kebenaran Hadfana akhirnya sekarang menjadi malapetaka bagi dirinya. Karena bodohnya mendahului daripada sikapnya. Nafsunya mendahului daripada imannya. Maka yang dia lakukan jelas satu kali lagi bukan produk iman, tetapi yang dia lakukan adalah produk setan. Karena nafsunya mendahului imannya, karena bodohnya mendahului lakunya. Ini berbahaya. Jangan sampai kejadian serupa di wilayah yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita semua untuk tidak meniru orang model Hadfana ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.